Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara sekalian yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Hari Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Pagi hari ini, hari Minggu tanggal 21 November tahun 2021, kita akan membahas mati bagi dosa yang akan saya ambil dari kitab Roma, pasal yang ke-6, ayat pertama dan ayat yang kedua. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami, Tuhan. Berikan kami hikmat marifat, sehingga kami mengerti apa yang dimaksudkan dengan mati bagi dosa. Terima kasih, Tuhan Yesus, Engkau berbicara kepada kami. Kami sambut firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Roma, pasal yang ke-6, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Akan saya bacakan bagi kita semua bersama-sama. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Sebuah pertanyaan yang menarik, bukan? Apakah kita harus terus-menerus hidup di dalam dosa agar kasih karunia bertambah dalam kehidupan kita? Nah, dia memberi jawaban, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Kita yang telah mati bagi dosa, bagaimana mungkin kita hidup lagi di dalam dosa tersebut? Nah, pada saat seseorang mati, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka keinginan, kehendak, perasaan, maupun kemampuannya untuk berdosa juga telah mati dan ikut dikuburkan bersama dengan orangnya. Dengan demikian, orang mati tidak dapat berbuat dosa lagi. Hanya orang hidup yang dapat berbuat dosa. Karena apa? Karena ia masih memiliki keinginan, ia masih memiliki kehendak, dia masih memiliki perasaan maupun kemampuan untuk memilih hidup berdosa. Hanya orang hidup yang mempunyai kemampuan seperti itu. Orang mati sudah tidak lagi. Nah, apa artinya mati bagi dosa atau mati terhadap dosa? Maksudnya apa? Die to sin. Sebelum bertobat kita, sebelum dibaptis, die, dead in sin. Dan setelah baptisan, dead to sin. Sebelum kita dibaptis, masih hidup di dalam dosa, kita mati di dalam dosa. Setelah percaya, dibaptis, kita mati terhadap dosa atau mati bagi dosa. Nah, sekarang kita mau membahas apa artinya mati bagi dosa atau mati terhadap dosa ini. Ungkapan telah mati bagi dosa berasal dari kitab Roma, pasal 6, ayat yang kedua yang barusan kita baca bersama-sama tadi, yang mengatakan, bukankah, dia bertanya sekalipun mengundang kita untuk mengerti. Bukankah kita telah mati bagi dosa, yaitu kita sekalian percaya kepada Yesus, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ungkapan telah mati bagi dosa juga tertulis dalam Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi dalam Roma 6 ini, dua kali Rasul Paulus membahas tentang mati bagi dosa. Roma 6 ayat 2 menampilkan sebuah kontras dengan sebuah pertanyaan yang sangat mendasar, yaitu bagaimana orang yang telah mati bagi dosa masih memiliki kemampuan untuk hidup di dalamnya. Dengan demikian perlu dipertanyakan, apakah orang itu benar-benar telah mati di dalam dosanya? Apakah orang itu telah percaya benar-benar kepada Yesus Kristus itu? Ia yang mati di dalam dosa tadi dibangkitkan kembali akibat kepercayaannya kepada Yesus. Apakah dia sungguh-sungguh percaya kepada Yesus? Itu yang menjadi pertanyaannya. Demikian juga dengan Roma 6 ayat 11. Menampilkan sebuah kontras bahwa mati bagi dosa berarti hidup bagi Allah di dalam Yesus Kristus. Mereka yang telah percaya kepada Yesus tidak lagi
membiarkan dosa mengendalikan hidup mereka. Sebaliknya, kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan untuk melayani tujuannya. The purpose of God must be fulfilled in believers. Dengan demikian, orang yang telah mati bagi dosa telah kehilangan keinginan dan gairah untuk hidup di dalam dosa tersebut. Rasul Paulus memperluas konsep ini dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Jadi 6 pasal berikutnya. Dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2, Rasul Paulus memperluas konsep dari Roma 6. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. 3 hal tadi dalam ayat yang pertama, persembahkan tubuhmu, 1 sebagai persembahan yang hidup, 2 kudus, 3 berkenan kepada Allah. Berkenan kepada Allah ini penting juga, ya. Nah, ungkapan persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup adalah sebuah paradoks sebenarnya. Kenapa? Karena jika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan, maka sesungguhnya tubuh kita tidak lagi hidup, tapi mati. Selama kita mempelajari Alkitab dalam Perjanjian Lama, selalu diungkapkan orang yang membawa persembahan kepada Tuhan, persembahan itu telah mati, dibunuh terlebih dahulu setiap binatang persembahan. Nah, sekarang Rasul Paulus mengatakan persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jika kita ingin mempersembahkan tubuh kita, sesungguhnya tubuh itu sudah mati. Nah, ini akan kita bahas pagi ini sehingga kita mengerti konteks pembahasan dan apa yang dimaksud dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Allah. Ayat ini menunjukkan sebuah konsep bagaimana caranya kita seharusnya menghidupi kehidupan kekristenan kita dalam arti yang sesungguhnya. Yaitu tubuh kita mati dan harus mati terhadap keinginan dosa. Dan kita harus hidup bagi Tuhan dan firman-Nya. Nah, penekanan di sini adalah menjalani kehidupan yang berbeda dari kehidupan sebelumnya sebagai hasil dari keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita sekalian yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita tidak lagi mengikuti pola dunia, tetapi kita hidup menurut kehendak Tuhan dan firman-Nya. Dengan demikian, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup tidak dapat dilakukan dengan usaha manusia semata-mata, dengan willpower dan sebagainya ini. Karena mengikuti hukum Taurat, tanpa melibatkan Yesus yang harus membayar upah dosa kita. Tidak mungkin. Kematian Kristus memberikan kehidupan baru kepada kita. Inilah yang dimaksudkan dengan kita telah mati di dalam dosa, namun dibangkitkan dalam Tuhan Yesus, sehingga kita yang hidup dalam Tuhan Yesus mati terhadap dosa, mati bagi dosa kita tersebut. Nah, mati terhadap dosa bukan berarti kita tidak berdosa sama sekali atau tidak pernah lagi jatuh dalam dosa selama hidup kita. Tidak mungkin. Kita hanya tidak berdosa lagi pada saat kita secara fisik mati dikuburkan. Kehendak berdosa itu hilang, keinginan berdosa itu hilang. Sehingga kita yang telah dikuduskan dalam Yesus, dalam kuasa darahnya, menikmati kekudusan itu dalam glorification, total righteousness, absolute righteousness di surga. Nah, Paulus menjelaskan bahwa dia terus bergumul dengan godaan dosa ini setiap hari di dalam kehidupannya. Sebab bukan apa yang aku kehendaki. Ini tertulis di dalam Roma 7 ayat 19 dan 20 ya. Roma 7 ayat 19
dan 20. Saya bacakan. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, ini kata Rasul Paulus, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Ayat 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang melakukannya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Namun kita tidak dapat memutarbalikkan ini, ya aku berdosa karena bukan aku, tapi dosa yang memaksa aku melakukan ini. Kita tidak dapat bermain victim atau menjadikan ini sebagai alasan. Karena kita tadi dikatakan, kita yang telah mati terhadap dosa, bagaimana mungkin kita menghidupinya lagi atau hidup di dalam dosa tersebut? Tidak mungkin. Keinginan terhadap dosa ini harus dimatikan sehingga kita hidup bagi Tuhan dan firman-Nya. Jika Paulus dapat menyebut dirinya orang yang paling berdosa di antara semua pendosa, aku kepalanya, kata Rasul Paulus. Dia mengenali ini di dalam 1 Timotius 1 ayat 16. Maka kita pun sudah barang tentu akan mengalami konflik yang sama seperti yang dialami oleh Rasul Paulus dengan dosa sampai kita masuk surga. Setiap hari kita berperang melawan keinginan daging untuk jatuh di dalam dosa. Namun kita yang telah dibenarkan di dalam Yesus Kristus harus melihat posisi kita sebagai anak Tuhan, menolak keinginan berdosa tersebut seperti yang telah ditunjukkan oleh Yesus pada saat dia dicoba oleh iblis. Dan selama 3 kali dia menentang, mempergunakan ayat-ayat firman Tuhan, menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, sehingga kehendak Tuhan itu yang terjadi. Nah, konsepnya itu adalah pada saat kita berserah kepada Tuhan, menaklukkan diri kita kepada Tuhan, artinya melakukan kehendak Tuhan itu, sehingga kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti Yesus yang waktu bergumul. Tuhan, Bapa Surgawi, jika Engkau kehendaki, lalukanlah cawan ini daripadaku. Namun bukan kehendakku, tapi kehendak Engkau yang terjadi dalam kehidupanku. Not my will, but your will be done. Sehingga dua will ini bersatu. I no longer have my own will, but the will of the Lord must happen in my life. Kehendak Tuhan itu yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita total surrender. Saat kita benar-benar menyerah, pasrah kepada kehendak Tuhan itu sendiri. Itu yang terbaik di dalam kehidupan kita, sehingga kemungkinan jatuh di dalam dosa itu saat kita mengenal kebenaran ini diperkecil. Mati terhadap dosa berarti kita tidak perlu lagi dikendalikan oleh sifat dosa kita. Artinya, kita tidak perlu tunduk kepada keinginan dosa dan melakukan kehendak dosa tersebut. Roma 6 ayat 17 mengatakan, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Sebelum menjadi pengikut Kristus, kita adalah hamba dosa dan kita mati di dalam dosa. Sekarang kita memiliki Tuan yang baru, yaitu Yesus yang adalah Guru, Tuan, Tuhan, dan Raja, serta Juru Selamat kita. Dan dengan demikian kita menjadi hamba kebenaran. Dosa terus ada. Tidak pernah berhenti selama kita hidup. Selama dunia ini ada. Tetapi kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Jadi kita tidak perlu tunduk kepada kehendak dosa. Kita memiliki kemerdekaan untuk menolak dosa dengan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Sebagai orang Kristen, kita memiliki Roh Kudus di dalam arti diri kita memiliki Roh Kudus, dia hidup di dalam hati kita tersebut, di dalam roh kita tersebut. Dan Roh Kudus inilah yang memberdayakan kita, yang memberi kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam menolak godaan untuk jatuh di dalam dosa. Namun kita masih menghadapi pencobaan dan harus berjuang setiap hari melawan keinginan dosa tersebut. Kita dapat hidup dengan mati terhadap dosa. Artinya kita dapat hidup menolak kehendak dosa. Saat kita mengikut Kristus dalam arti taat kepada perintah, pengajaran, dan firman-Nya. Mengetahui bahwa Tuhan kita Yesus Kristus suatu hari akan menghapus kutukan dosa sama sekali, di mana kita mengalami glorification atau total righteousness ini, yaitu di surga nanti. Seperti yang tertulis dalam Wahyu 22, ayat yang ketiga. Wahyu 22, ayat yang ketiga.
Alurnya adalah seperti berikut. Yang pertama, kita melihat proses pada saat kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dengan iman. Terjadinya justification atau pembenaran, declared righteous, yang berlangsung hanya satu kali, yaitu pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dengan iman. Roma 10 ayat 9 dan 10. Roma 10 ayat 9 dan 10. Ini justification. Declared righteous. Ya. So justification is an act of God whereby God declares the believing sinner righteous in Jesus Christ while yet in his sinning state. Nah, ini pembenaran ini terjadi sekali. Dan kemudian step yang berikutnya adalah kita akan mengalami sanctification. Sesudah justification, sanctification artinya pengudusan yang berlangsung seumur hidup kita sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir di dunia ini. Dan setelah justification, sanctification, kita masuk tahap yang ketiga yang disebut sebagai glorification atau total righteousness, yaitu pembenaran total di dalam Yesus Kristus yang telah membayar upah dosa kita pada saat kita masuk dalam kemuliaan Allah di surga bersama dengan Dia, di mana tidak ada lagi dosa yang dapat menghalangi kita untuk bebas bersekutu dengan Allah Bapa yang hidup sampai selama-lamanya dalam kekekalan di surga. Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, pada saat itu roh kita mengalami kelahiran baru kembali. Newborn again experience. Sehingga dapat dikatakan seperti yang tertulis dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebagai pengikut Kristus, pembenaran, yaitu justification, diberikan kepada kita berdasarkan iman kita kepada Kristus. Nah, pengalaman iman, saya ulang, pengalaman iman pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, prosesnya terjadi dalam hati kita. Pengalaman iman yang terjadi dalam hati kita ini tidak terlihat oleh orang lain. Namun kita dapat ekspresikan keluar apa yang terjadi di dalam hati kita dalam bentuk baptisan air sebagai kesaksian bagi dunia bahwa kita milik Yesus Kristus. Roma 6 ayat 3-4 memberikan penjelasan. Roma 6 ayat 3-4 memberikan penjelasan kepada kita bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Yesus Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Kita dikuburkan bersama dengan Yesus. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi adalah pengakuan iman agar dilihat oleh dunia apa yang terjadi di dalam hati kita. Jadi inward experience dinyatakan dalam outward experience dalam bentuk baptisan air. Karena iman tidak terlihat terjadi di dalam hati kita. Baptisan air mengungkapkan komitmen orang percaya untuk mati terhadap cara hidup yang lama yang penuh dengan dosa, seperti yang tertulis dalam Roma 6. Roma 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Dan dilahirkan kembali ke dalam hidup baru di dalam Yesus Kristus. Dalam baptisan Kristen, tindakan dibenamkan ke dalam air melambangkan kematian dan dikuburkan bersama Kristus. Tindakan keluar dari air menggambarkan kebangkitan Kristus. Baptisan mengidentifikasikan kita dengan Kristus dalam kematian dan dalam kebangkitannya, menggambarkan secara simbolis seluruh kehidupan orang Kristen sebagai mati untuk diri sendiri dan hidup di dalam Dia yang mati untuk kita, seperti yang tertulis dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Galatia 2 ayat yang ke-20. Dengan demikian, kita dapat mengerti bahwa sebelum kita menjadi pengikut Kristus, kita semua mati dalam dosa.
Namun setelah kita menjadi pengikut Kristus dan menyaksikan kepada dunia melalui baptisan air yang kita alami bahwa kita adalah pengikut Yesus Kristus, kita mati terhadap dosa. Kita mati bagi dosa. Dosa kita dikuburkan, kehendak dosa kita dikuburkan. Sejak saat kita menjadi pengikut Kristus, dosa tidak lagi tuan kita. Artinya, kita tidak melayani dosa dan kehendaknya lagi. Karena Tuhan kita yang baru adalah Kristus. Dan kita melayani Tuhan kita yang baru ini. Dia Tuhan kita. Dia Raja kita. Dia Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Agar kita dapat mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan, maka kita harus mati bagi diri kita sendiri setiap hari. Karena itu dikatakan kita harus memikul salib kita setiap hari, mati terhadap keinginan untuk berdosa. Apa yang Alkitab maksudkan dengan mati bagi diri sendiri? Konsep mati terhadap diri sendiri ditemukan di seluruh perjanjian baru. Ini mengungkapkan esensi sejati dari kehidupan Kristen, di mana kita memikul salib kita dan mengikuti Kristus. Mati untuk diri sendiri adalah bagian dari dilahirkan kembali. Diri yang lama mati dan diri yang baru menjadi hidup. Yohanes pasal yang ketiga, Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ketujuh. Orang Kristen tidak hanya dilahirkan kembali ketika kita datang kepada keselamatan, tetapi kita juga terus mati terhadap diri kita sendiri dengan memangkul salib kita setiap hari, menolak keinginan berdosa. Nah, ini adalah bagian dari proses pengudusan ini tadi, sanctification yang terjadi setiap hari. Ingat tadi, justification hanya sekali, yaitu pembenaran, dan kemudian sanctification, pengudusan yang terjadi setiap hari, kita memanggul salib kita sampai terjadinya glorification atau total righteousness ini. Dengan demikian, mati untuk diri sendiri adalah proses yang berlangsung seumur hidup dan ini terjadi setiap hari di dalam kehidupan kita. Karena itu kita dipanggil untuk memanggul salib kita setiap hari untuk menolak keinginan dosa. Yesus berbicara berulang kali kepada murid-muridnya tentang memikul salib mereka. Nah, salib ini melambangkan alat kematian. Kita disalibkan di sana, yaitu kehendak berdosa ini, dan mengikuti Dia. Dia menjelaskan bahwa jika ada yang mengikutinya, mereka harus menyangkal diri mereka sendiri, yang berarti menyerahkan hidup mereka secara rohani, simbolis, dan bahkan secara fisik jika perlu. Karena sekarang bukan kehendak kita lagi yang terjadi. Kita bersatu dengan kehendak Allah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ini adalah prasyarat untuk menjadi pengikut Yesus Kristus, yang menyatakan bahwa mencoba menyelamatkan hidup kita di dunia akan mengakibatkan kita kehilangan hidup kita di dalam kerajaan Allah. Tetapi mereka yang menyerahkan hidup mereka demi Yesus Kristus akan menemukan hidup yang kekal. Matius 16 ayat 24-25 dan Markus 8 ayat 34 dan 35. Matius 16 24-25, Markus 8 34-35. Yesus bahkan mengatakan bahwa mereka yang Yesus bahkan mengatakan bahwa mereka yang tidak mau mengorbankan hidup mereka baginya tidak dapat menjadi muridnya. Lukas 14 ayat 27. Jadi kita harus mau berkorban bagi Kristus itu. Paulus menjelaskan kepada orang-orang Galatia proses mati terhadap diri sendiri sebagai proses di mana dia, orang tersebut yang percaya kepada Yesus, telah disalibkan dengan Kristus. Dan sekarang Paulus tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri, tetapi Kristus hidup di dalam dia. Kehidupan lama Paulus dengan kecenderungannya untuk berbuat dosa dan mengikuti cara-cara dunia sudah mati. Dan Paulus yang baru adalah tempat kediaman Kristus yang hidup di dalam dan melalui dia.
Ini tidak berarti bahwa ketika kita mati bagi diri kita sendiri, kita menjadi tidak aktif atau tidak peka, tidak mempunyai perasaan dan sebagainya. Kita masih tetap hidup dalam daging kita. Kita masih peka dan masih memiliki kehendak. Kita masih memiliki perasaan. Yang mati adalah manusia lama dan kehendaknya untuk berbuat dosa. Artinya kita tidak menuruti kehendak atau keinginan kita berbuat dosa karena kepada kita melalui Roh Kudus diberikan kuasa untuk menolak kehendak berdosa tersebut. Artinya kebiasaan untuk melakukan dosa yang sama berulang kali kita tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Mati terhadap diri sendiri berarti bahwa hal-hal dari kehidupan lama dihukum mati. Terutama cara-cara dan gaya hidup berdosa yang pernah kita jalani. Gaya hidup berdosa, lifestyle, ini harus dirubah. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dikatakan barang siapa, artinya kalau kita profes, kita milik Kristus. Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Galatia 5 ayat 24 mengatakan itu. Galatia 5 ayat 24. Di mana kita pernah mengejar kesenangan daging kita secara egois tanpa peduli kepada Tuhan yang Maha Adil. Sekarang kita mengejar dengan hasrat yang sama apa yang menyenangkan Tuhan. Kita tidak dapat berpikir, ya nggak apa-apa lah kita dosa dulu, nanti kita minta ampun kepada Tuhan. Nah ini kita melecehkan Tuhan dengan cara yang sengaja. Bagaimana mungkin kita mengatakan kita cinta kepada Tuhan, kalau kita merancangkan dosa untuk menyakiti Tuhan, untuk menyalibkan dia lagi. Ini sebuah kesia-siaan yang kita rancang. Mati untuk diri sendiri tidak pernah digambarkan dalam kitab suci sebagai sesuatu yang opsional, pilihan, bukan. Dalam kehidupan Kristen, nggak ada pilihan. Ini sebuah kewajiban, keharusan yang harus kita jalankan karena kita percaya kepada Kristus. Ini adalah realitas kelahiran baru. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Kristus kecuali ia bersedia melihat kehidupan lamanya disalibkan bersama Kristus dan mulai hidup baru dalam ketaatan kepadanya. Artinya dia tahu lifestyle-nya ini harus disalibkan. Dia harus meninggalkan lifestyle yang lama yang penuh dengan dosa. Kita dipersatukan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Mati di dalam lifestyle yang lama, dalam kebiasaan dosa, hidup bangkit bersama Kristus dalam lifestyle yang baru, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Yesus menggambarkan para pengikut yang suam-suam kuku, lukewarm believers, yang mencoba untuk hidup sebagian dalam kehidupan lama dan sebagian dalam kehidupan baru, sebagai mereka yang akan dimuntahkannya. Wahyu 3 ayat 15-16. Orang nggak bisa hidup suam-suam kuku, artinya sebagian hidup dalam dosa, sebagian hidup mengejar firman Tuhan. Tidak berlaku. Tuhan katakan, ia akan memuntahkan kita masuk ke dalam neraka. Kondisi suam-suam kuku ini menjadi ciri gereja di Laodikia dan juga banyak gereja saat ini yang kita amati pada akhir zaman ini. Menjadi suam-suam kuku adalah gejala keengganan untuk mati bagi diri sendiri dan hidup bagi Kristus. Ya gimana nanti lah, bukan gimana nanti. Kita mengenal itu dosa, kita harus singkirkan itu dari keinginan kita, mematikan keinginan tersebut. Kematian bagi diri sendiri bukanlah pilihan bagi orang Kristen. Itu adalah pilihan yang menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Orang mati sudah mati atau sudah berhenti berbuat dosa karena mereka sudah tidak memiliki kehendak atau keinginan. Hanya orang hidup yang memiliki keinginan untuk tetap berbuat dosa. Pada saat keinginan untuk berbuat dosa ini dimatikan, maka ia telah mati bagi dosa. Ia telah mati terhadap dosa, sehingga tubuhnya dapat dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Jadi itu maksudnya. Sekalipun tubuh kita ini hidup, tapi dia mati terhadap dosa sehingga kudus dipersembahkan kepada Tuhan. Dosa merupakan rintangan terbesar bagi manusia untuk mendekat kepada Allah. Sering kita bahas ini di dalam Yesaya 59 ayat yang kedua. Yesaya 59 ayat yang kedua. Sampai hembusan nafas terakhir pun manusia masih berjuang melawan kehendak daging untuk berdosa. Dengan demikian selama manusia masih bernafas,
sepertinya manusia tidak pernah terlepas dari masalah dosa. Kecuali manusia bernafas itu sedang mengalami koma. Dia tidak mempunyai kehendak berdosa. Dia ibarat mati suri. Lantas kenapa Yesus mengatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi? Kalau manusia tetap masih selama hidupnya masih berdosa, masih memiliki kesempatan untuk mengikuti kehendak dagingnya jatuh di dalam dosa, kenapa Yesus mengatakan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi? Apakah ini bukan sebuah kontradiksi? Lihat, jangan berbuat dosa lagi. Pilihan kamu. Jangan, itu pilihan. Boleh diikuti atau boleh dilawan, artinya memberontak terhadap larangan ini. Ada dua contoh dalam perjanjian baru ketika Yesus mengatakan kepada seseorang untuk tidak berbuat dosa lagi. Dan mereka masing-masing berada dalam keadaan yang sangat berbeda. Yang pertama adalah ketika Yesus menyembuhkan orang cacat di kolam Bethesda. Jadi tertulis di dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 15. Kemudian Yesus bertemu dengan orang itu dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, orang ini sudah mengalami sakit selama 38 tahun ya. Nah, setelah disembuhkan, Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah. Engkau telah sembuh. Ini statement. Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Pilihan kamu. Aku mengatakan, jangan berbuat dosa lagi. Kamu sudah sembuh. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Yohanes 5 ayat 14. Yohanes 5 ayat 14 mengatakan itu. Jelas bahwa Yesus dalam hal ini tahu secara persis apa yang menyebabkan kondisi orang tersebut selama 38 tahun sakit. Kita tidak diberitahu secara spesifik tentang kelemahan fisik orang tersebut. Jadi kita tidak boleh mereka-reka. Tetapi konteksnya menyiratkan bahwa itu disebabkan oleh pilihan-pilihan yang berdosa. Artinya orang itu memilih lifestyle untuk hidup dalam dosa. Artinya gaya hidup orang tersebut menunjukkan bahwa hidup dalam kebiasaan dosa. Yesus memperingatkan orang itu bahwa dia telah diberi kesempatan kedua dan bahwa dia harus membuat pilihan yang lebih baik untuk tidak memilih hidup dalam dosa lagi. Ia harus membuat perubahan dalam gaya hidupnya. Lifestyle-nya harus dirubah. Kesempatan kedua. Nah, jika orang itu kembali kepada gaya hidupnya yang lama, lifestyle-nya yang lama, yang penuh dengan gelimangan dosa dan perilakunya tidak berubah, dalam arti ia tidak menunjukkan buah pertobatan, maka sesungguhnya ia telah menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan Yesus kepadanya untuk menikmati hidup yang utuh melalui pengampunan yang telah diterimanya, yang telah diberikan kepadanya. Artinya, ia telah menyanyiakan kemerdekaan yang telah diberikan kepadanya oleh Tuhan Yesus. Contoh kedua, dalam pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, dalam kisah wanita yang tertangkap melakukan perzinahan seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 3-11. Ketika para penuduh wanita yang tertangkap sedang berzina itu membawanya ke hadapan Yesus, mereka mengharapkan Yesus untuk menjatuhkan hukuman sesuai hukum Taurat yang berlaku dengan jalan merajam wanita tersebut. Yesus mengatakan kepada orang banyak yang menghadapkan wanita ini bahwa orang yang tidak berdosalah yang harus melemparkan batu pertama sebagai bukti. Ia berhak menghakimi karena ia telah hidup tanpa dosa, tanpa cacat celah. Go ahead. Silakan lemparkan batu yang pertama. Kalau kamu percaya kamu tidak satu kali pun berdosa, silakan lemparkan batu yang pertama. Apa yang terjadi? Kita tahu tidak satu orang pun melemparkan batu karena setiap orang berdosa. Satu demi satu kerumunan yang mengutuk wanita itu pergi. Yohanes 8 ayat 10 dan 11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Yang merajam engkau?" Maksudnya, ayat 11. Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, ini waktu itu posisi Yesus berdiri, bukan lagi duduk menulis di tanah, dia berdiri. Ya, dia dapat merajam dengan batu. Karena dia satu-satu yang tidak berdosa. Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah
dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kemerdekaan dijamin pada saat itu. Freedom has been granted right then and there. Wanita ini tertangkap basah ketika sedang berzina. Wanita ini bersalah. Dia memang pantas dirajam dengan batu menurut hukum Musa. Tertulis dalam Imamat pasal yang ke-20, ayat yang ke-10. Ulangan pasal 22, ayat 22. Namun kasih karunia di dalam Yesus Kristus telah memerdekakannya. Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-6 menunjukkan kepada kita bahwa kasus wanita yang tertangkap basah sedang berzina ini adalah sebuah kasus jebakan bagi Yesus. Jebakan dalam hal apa? Jika Yesus melepaskan wanita ini begitu saja tanpa memperdulikan hukum Musa yang mengharuskan wanita tersebut untuk dirajam dengan batu sesuai dengan kesalahannya dalam hal berzina, maka mereka mempunyai alasan untuk menyalahkan Yesus dengan mengatakan bahwa ia telah mengabaikan hukum Musa. Itu yang pertama. Sesungguhnya para ahli Taurat dan orang Farisi yang menghadapkan wanita ini kepada Yesus tidak peduli akan kesalehan, nggak peduli tentang kekudusan. Mereka nggak mau tahu tentang hal itu. Mereka hanya mau lihat, lakukan atau tidak hukum Musa. Hal ini terbukti dari sikap mereka yang tidak membawa pria yang terlibat dalam perzinahan ini. Padahal untuk berzina perlu 2 orang, pria dan wanita. Hanya wanita yang ditampilkan. Mereka hanya ingin menjebak Yesus dalam hal melepaskan wanita ini, sehingga kepada Yesus dapat dituduhkan bahwa Yesus tidak menganggap hukum Musa penting. Dengan demikian mereka mempunyai alasan untuk mengadili dan menghukum Yesus. Yesus tahu tentang hal ini. Dia cerdik, dia bijaksana, penuh dengan hikmat dan marifat. Lihat cara dia menjawab. Siapa yang tidak berdosa, silakan lemparkan batu yang pertama. Namun jika Yesus mengizinkan, yang tadi orang mau lihat dia hukum atau tidak, dilepaskan atau tidak. Yang kedua, jika Yesus mengizinkan orang banyak tersebut merajam wanita yang tertangkap berzina ini, maka mereka akan mempertanyakan tentang ajaran kasih-Nya dalam hal mengampuni. Dia selalu mengatakan, ampuni satu dengan yang lain. Dia mengajarkan kasih. Kasihlah Allahmu dengan segenap hati, kekuatan, kemampuanmu. Kemudian, kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Karena Tuhan Yesus mengatakan, di dalam 2 hukum inilah terletak penggenapan daripada seluruh hukum Taurat. Nah, kalau dia bilang rajam, kamu mengajar tentang kasih, di mana ajaranmu hanya kata-kata belaka atau tindakan, maju kena, mundur kena, dia di dalam hal ini. Pada saat Yesus diperhadapkan dengan jebakan keji ini, Yesus sama sekali tidak menyentuh hukum ke-6 dari 10 perintah Allah yang mengatakan jangan berzina. Dia nggak bilang ya, jangan berzina, tertulis dalam hukum ke-6. Kan itu kamu dirajam. Dia kan nggak bilang begitu. Sebaliknya Yesus menantang orang banyak yang memperhadapkan wanita ini untuk melemparkan batu pertama sebagai bukti bahwa ia sempurna tanpa cacat dosa satupun. Di mana pria itu? Apakah engkau setuju bahwa pria boleh berzina? Dengan demikian engkau tidak menampilkan pria itu ke hadapanku? Apakah engkau melecehkan kekudusan demikian saja sehingga engkau tidak menampilkan pria ini? Dengan tidak menampilkan pria ini, engkau sebenarnya setuju dengan perzinahan. Ini salah. Yesus sering mengingatkan para pemimpin agama itu bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi justru untuk menggenapi hukum Taurat seperti yang tertulis dalam Injil Matius, pasal yang ke-5, ayat yang ke-17. Dia, Yesus Kristus sebagai Allah, adalah penulis hukum. 2 Timotius, pasal yang ke-3, ayat 16 yang mengatakan itu. Orang-orang Farisi berfokus pada hukum Taurat, tetapi kehilangan makna yang sesungguhnya yang diberikan dalam Galatia 5 ayat yang ke-14. Galatia 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Penggenapan daripada hukum Taurat. Ketika Yesus menolak untuk mengutuk wanita itu, Yesus sama sekali tidak meremehkan pentingnya kekudusan. Yesus menawarkan pengampunan yang sama seperti yang ditawarkan kepada kita masing-masing yang ada pada hari ini.
Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Jadi seluruh hukum Taurat itu penggenapannya dalam satu hal, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatan dan kemampuanmu. Yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Inilah penggenapan daripada hukum Taurat yang sesungguhnya. Dengan mengatakan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, seperti yang tertulis dalam Yohanes 8 ayat 11, Yesus tidak berbicara tentang kesempurnaan tanpa dosa. Dia tidak mengatakan itu. Artinya setelah pergi nggak berbuat dosa lagi. Dia tidak mengatakan itu. Yesus memperingatkan agar wanita ini tidak kembali kepada pilihan gaya hidup yang berdosa. Jangan kembali kepada lifestyle yang penuh dengan dosa. Kata-katanya memberikan belas kasihan dan menuntut kekudusan. Pergi, jangan berbuat dosa lagi. Dia menuntut kekudusan. Di dalam ini, lepaskan dirimu daripada kebiasaan berdosa. Ketika Yesus mengatakan pergilah, sesungguhnya Yesus pada saat itulah memberikan pengampunan seutuhnya kepada wanita tersebut. Kemerdekaan diberikan. Dan jangan berbuat dosa lagi. Nah ini menunjukkan Yesus menuntut kekudusan. Dengan memberikan kesempatan kepada wanita tersebut untuk tidak lagi kembali kepada gaya hidupnya yang penuh dengan gelimangan dosa. Dalam hal ini perzinahan. Yesus selalu menampilkan keseimbangan yang sempurna antara kasih karunia dan kebenaran. Antara kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Dengan pengampunan muncul harapan bahwa kita tidak akan terus berada di jalan pemberontakan yang sama. Kita yang seharusnya mati diberi kesempatan hidup. Apakah kita mau memasukkan, menjerumuskan kita kembali kepada hukuman mati? Barang tentu tidak. Orang yang telah lolos dari capital punishment, dihukum mati dengan listrik atau disuntik, mereka akan memulai hidup yang baru, menjauhkan diri mereka agar tidak dihukum lagi. Sebaliknya, kesempatan yang diberikan kepada kita akan menuntun kita untuk menghasilkan buah pertobatan, hidup yang berbeda daripada yang lama. Mereka yang mengenal kasih karunia Tuhan akan memiliki keinginan alami untuk menaatinya. Yohanes 14 ayat 15. Jika Yesus mengizinkan wanita tersebut dirajam dalam dosanya, maka Yesus telah menyia-nyiakan tujuan kedatangannya ke dunia ini, yaitu untuk menebus dosa. Kematian wanita tersebut juga tidak menghasilkan kekudusan dan tidak menghasilkan buah pertobatan. Dengan demikian solusi terhadap dosa belum ada. Orang-orang Farisi memperhadapkan wanita ini kepada Yesus, ingin melihat bagaimana cara Yesus menggenapi hukum Taurat dalam kasus perzinahan ini. Manis sekali kan dia menggenapi hukum Taurat ini. Mereka sama sekali mengabaikan hukum moral dalam arti sesungguhnya. Seperti yang saya katakan tadi, prianya tidak ditampilkan juga. Mereka hanya menuntut merajam, padahal mereka sendiri hidup di dalam dosa yang sama. Pada saat Yesus mempertanyakan tentang kekudusan mereka, dengan mengatakan bagi yang tidak berdosa boleh melemparkan batu pertama, sesungguhnya Yesus telah menampilkan hukum moral dalam arti yang sesungguhnya, yaitu mereka pun layak sebenarnya dikenakan sanksi hukum Taurat, karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan hukum Taurat sepenuhnya tanpa mengalami kegagalan sekalipun. Jadi mereka juga membutuhkan pengampunan. Itulah kasih karunia yang dipertunjukkan Kristus Yesus, di mana hukum Taurat telah digenapi di dalamnya. Pada saat itu juga di hadapan mereka, karena hukum Taurat yang menuntut kesempurnaan telah dicapai di dalam Yesus, anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Dia satu-satunya yang berhak menghukum karena dia tidak bercacat celah. Namun dia memberikan kelepasan untuk mengasihi, memberikan kesempatan. Kasihlah sesama manusia. Dia memberi kesempatan kepada manusia berdosa untuk bertobat agar dia dikuduskan di dalam Yesus Kristus sehingga dapat menikmati kehidupan yang kekal bersama dia. Jika dia mati di dalam dosa dan dia tidak pernah mengenyam tujuan kedatangan Yesus ke dunia ini. Sedangkan tujuan kedatangan Yesus adalah menebus dosa. Jadi dia menggenapi hukum Taurat di dalam dia dan dia mempraktekkan ini, menyatakannya di hadapan orang-orang Farisi, orang Saduki dan para ahli Taurat right then and there pada saat itu juga. Ketika kita berpaling kepada Kristus dan menerima pengampunannya, kita mengalami perubahan hati. Pengampunan tidak murah.
Dan pengampunan itu tidak memaafkan dosa yang memisahkan kita dari Tuhan. Tapi sebaliknya, pengampunan itu menuntut Yesus mencurahkan darahnya untuk membayar upah dosa kita. Jadi yang perlu kita ingatkan, orang berdosa, orangnya diampuni. Dosanya tidak diampuni. Dosanya dibayar oleh Tuhan Yesus. Karena upah dosa adalah maut. Jadi Yesus mati untuk dosa yang diampuni kita yang berdosa. Dosa kita dibayar oleh Tuhan Yesus. Harga yang harus dibayar Bapa Surgawi untuk menebus orang berdosa adalah dengan mengorbankan putra tunggalnya. Bapa Surgawi harus mengorbankan yang terbaik dari segala yang dimilikinya untuk menebus orang berdosa. Sehingga mereka yang ditebus dibenarkan dalam Yesus anaknya. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 15 ayat 13. Dengan demikian kita yang telah dibenarkan dalam Yesus dapat berdiri dengan keyakinan teguh di hadapan Bapa bahwa nama kita telah tercatat di dalam kitab kehidupan melalui karya Yesus di kayu salib. Jadi Bapa memberikan yang terbaik. Anaknya cuma satu. Dia berikan yang terbaik, nggak ada sisanya lagi. Kita tidak dapat menyanyiakan yang terbaik yang dianugerahkan kepada kita, yaitu keselamatan ini. Daripada melanjutkan di jalan yang berpusat pada diri sendiri, yang membuat kita tersesat dan menjauh daripada Kristus, kita sebagai orang yang telah diampuni dapat berjalan di jalan Allah dengan memikul salib kita dan berjalan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Lukas 14 ayat 27, Galatia pasal 5:8. Roh Kudus yang memimpin kita. Kalau kita melawan berarti kita yang leading, bukan kita yang dipimpin, kita yang memimpin. Kita tidak boleh melawan suara Tuhan ini. Firman Tuhan. Kalau kita melawan, kita menjadi pemimpin. Tuhan menjadi pengikut. Salah bukan? Padahal kita mengatakan Tuhan pimpin aku. Karena itu kita harus taat kepada firman-Nya dan perintahnya. Langkah menuju Tuhan adalah langkah menuju kebenaran. Itu benar. Kemurnian dan hidup kudus. Kita tidak dapat mengalami kekuatan pengampunan yang menghasilkan transformasi dari dalam keluar tanpa mengalami perubahan dengan menampilkan buah yang sesuai pertobatan sebagai bukti transformasi telah terjadi. Buah pertobatan harus terlihat dengan jelas. Itulah bukti transformasi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi di dalam hati kita terlihat secara jelas di luar. Inward experience dilihat orang dalam bentuk outward experience. Baptisan air salah satunya. Dan perubahan lifestyle kita, hal yang lain yang terlihat jelas. Kita dapat membayangkan bahwa wanita yang tertangkap berzina itu tidak kembali ke perselingkuhannya. Dia telah bertemu Yesus. Dia tidak akan pernah sama lagi. Sekalipun ia tidak sempurna karena tidak ada satu orang pun yang sempurna. Tapi yang pasti kasih karunia yang diterimanya hari itu dari Yesus telah merubah gaya hidupnya. Matanya telah terbuka untuk melihat kebejatan moralnya. Dan ia sangat dipermalukan pada hari itu. Namun ia menikmati kasih karunia. Ia menikmati kasih yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dia merasakan empati, dia merasakan pengampunan, dia merasa direspek, dia merasa dihormati, dan sebagainya. Yesus mengangkat derajatnya dari lumpur dosa ke dalam tempat kekudusan. Dosa tidak lagi memiliki daya tarik seperti dulu. Ketika kita bertemu Yesus, dosa tidak lagi memiliki daya tarik yang fatal. Kalau masih, berarti pertobatan kita tidak sempurna dan tidak benar. Kasih karunia mengubah banyak hal. Roma 6 ayat 1 dan 2 menghadapkan kita kepada pertanyaan yang sangat mendasar. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Artinya terus-menerus secara aktif melakukan dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu. Ayat 2, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ketika kita dilahirkan kembali, Yohanes 3 ayat 3, kuasa Roh Kudus mematahkan kuasa dosa yang pernah menguasai kita. Roma 6 ayat yang ke-6. Dulu sebelum bertobat kita memang hidup hanya untuk menyenangkan diri sendiri dan mengabaikan Tuhan yang Maha Adil. Tetapi ketika kita telah diampuni, motivasi kita harus berubah. Kita sekarang hidup untuk menyenangkan Tuhan seperti yang tertulis dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Seharusnya yang menjadi tujuan setiap orang Kristen adalah
hidup untuk tidak berbuat dosa lagi. Pada saat yang sama, kita menyadari bahwa kita masih hidup dalam daging. Artinya kita masih dapat tersandung. 1 Yohanes 1 ayat ke-8. Keinginan Tuhan bagi kita masing-masing adalah untuk menjadi kudus seperti Dia adalah kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Kita masih dapat berdosa, tetapi dosa bukan lagi pilihan gaya hidup kita. 1 Yohanes 3 ayat 9 dan 10. Ketika kita gagal, kita bisa datang kepada Tuhan dan meminta pengampunan. 1 Yohanes 1 ayat 9, 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2. Dan jika kita benar-benar adalah anak-anak Allah, Dia, Yesus Kristus, Bapa Surgawi, Roh Kudus ini akan mengoreksi kita, mendisiplin kita ketika kita membutuhkannya. Pekerjaannya adalah menyesuaikan kita dengan gambar anaknya. Yang lalu kita berbicara, Wahyu 3:19, relakanlah dirimu, karena barang siapa yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan menghajar dan menegur dia. Kita harus merelakan diri kita untuk diajar dan ditegur melalui pengajaran yang sehat sehingga kita dapat berubah. Rasul Paulus, jadi tadi kita harus mati bagi dosa ya. Rasul Paulus menyampaikan kabar yang sangat baik bagi kita sekalian. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa satu-satunya cara untuk bebas dari dosa adalah melalui kematian. Barang siapa yang sudah mati, ia berhenti berbuat dosa. Puji Tuhan. Puji Tuhan banget. Tuhan menyediakan sebuah cara untuk mati terhadap dosa tanpa harus mati menderita secara fisik. Paulus menjelaskan dalam Roma 6 bahwa mereka yang ada di dalam Kristus oleh iman dan melalui baptisan air, Roma 6 ayat 3, ikut serta dalam kematiannya di kayu salib. Roma 6 ayat 6 mengatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Dengan kata lain, dosa kita hilang kuasanya. Sehingga kita tidak menghambakan diri kita lagi kepada dosa. Dengan kata lain, karena Kristus mati, mereka yang dipersatukan dengan Kristus telah mati juga. Terlebih lagi, Kristus tidak tetap mati. Dia tidak selamanya mati. Allah telah membangkitkan Yesus dari kematian. Dan sama seperti kita berpartisipasi dalam kematian Kristus melalui iman kita, kita juga berpartisipasi dalam kebangkitan Kristus. Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita juga akan hidup dengan Dia. Oleh iman dalam Yesus Kristus, kita telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikian hendaknya kamu memandangnya, Roma 6 ayat 11, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus. Dengan demikian, kita dapat mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan bagi Dia. Karena kita telah mematikan tubuh kita dalam Tuhan Yesus terhadap keinginannya untuk berdosa. Summary yang saya berikan pagi hari ini adalah, mati terhadap dosa, berarti dosa tidak memiliki kuasa lagi atas kehidupan kita. Cabang yang terpisah dari pohon pasti akan mati. Namun cabang tersebut, yaitu kita orang percaya, telah dicangkokkan kepada pohon hidup, yaitu Yesus Kristus, oleh seorang ahli kebun, yaitu Bapa Surgawi. Sehingga cabang yang telah dicangkokkan tersebut hidup oleh pohon tersebut. Sekarang anggota tubuhnya, kita sekalian percaya, yang rapuh menjadi lentur kembali. Ini menghasilkan tunas dan daun serta buah. Meskipun sebelumnya ditandai dengan kematian, sekarang ditandai dengan kehidupan karena kita tercangkok dalam pohon kehidupan tersebut. Di dalam Kristus semuanya menjadi baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Meskipun dalam kondisi alamiah kita mati secara fisik nantinya akibat dosa, melalui Kristus kita mati terhadap dosa dan hidup bagi Kristus. Sehingga setiap kita yang percaya kepada Yesus telah dipersatukan bukan hanya dalam kematiannya, tapi juga dalam kebangkitannya, agar kita dapat menikmati hidup kekal bersama Dia di surga dalam kekekalan, sehingga kita dapat mempersembahkan tubuh kita yang sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kebenaran firman-Mu telah ditaburkan. Biarlah firman itu, setiap benih yang ditaburkan itu boleh tumbuh di tanah yang subur, sehingga dapat menghasilkan buah
30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda sesuai kebenaran firman-Mu. Jadikan kami pelaku firman-Mu dan setia kepada Engkau sampai kepada kesudahan zaman ya Bapa. Teman yang kasih Tuhan, mari kita buka hati kita dan kita angkat kedua tangan kita. Biarlah Bapa Surgawi sendiri menyinari wajahnya atas setiap daripada kita. Bapa Surgawi menuntun kita di jalan yang benar, membaringkan kita di padang berumput hijau, menyediakan makanan bagi kita di hadapan lawan kita, serta mengurapi kepala kita dengan minyak sehingga piala kita penuh melimpah. Biarlah Bapa Surgawi menyebabkan kita sekalian naik dan tidak pernah turun. Diberkatilah Engkau saat Engkau masuk, diberkatilah Engkau saat Engkau keluar, diberkatilah bakulmu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah kandunganmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah sekolahmu. Apa saja yang Engkau kerjakan, Tuhan, karena kasih karunia-Nya membuat Engkau berhasil. Dan biarlah damai dan biarlah hikmat marifat dari Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama Roh Kudus tetap menyertai kita saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Semua kita yang percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, atas kehendak Tuhan kita diperkenankan untuk bertemu kembali minggu depan. Dan sementara itu tetap jaga kesehatan dan jalankan protokol kesehatan sesuai dengan permintaan pemerintah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.